Kalau saya kan ini kan agak kemana loh Mas, kalau minjem kemana-mana itu nggak ada petunjuk dari teman dan dari pertanian itu nggak ada di sini tuh. Kalau saudara ada uang kelebihan saya minjam di saudara gitu aja. Kebutuhan program sawah ini ya di atas 2000-an. 2000 lah paling enggak. Kalau memang 2000 gak ada ya seadanya, namanya meminjam itu gak bisa target masalahnya, itu kan faktornya belas kasihan dari saudara-saudara kita seperti yang ada. Iya. Nama saya Sugeng Haryanto, bertempat tinggal di Desa Panamoyo. Sini memang kelahiran saya. Saya seorang petani dulu, petani sayur. Sekarang tanaman di lahan itu separuh kosong Mas, karena nggak ada uang. Yang separuh ada tanaman, tapi untuk melanjutkan keuangan juga nggak ada. Memang ya bisa dikatakan tanamannya bukan bagaimana, tapi kurang baik lah, karena untuk memupuk nggak punya uang. Inilah rumah kediaman Sugeng. Rumah semi permanen yang ia bangun berkat bantuan dari pemerintah untuk pembangunan rumah yang layak huni. Puluhan tahun berprofesi sebagai petani, namun hal ini belum membawanya pada kehidupan yang layak dan sejahtera. Bahkan Sugeng beserta 3 orang anaknya bersama-sama membantu menjalankan roda perekonomian keluarganya. Petani-petani di sini tuh banyak sekali ya Mas ya. Ada yang dari buruh petani, penggarap, ada yang sewa lahan, ada yang punya lahan. Dan kebanyakan kalau yang petani di Desa Tajinan ini, khususnya Dusun Pandarmoyo ini, mereka memiliki lahan kurang lebih luasnya itu kurang dari 1 hektar. Memiliki luas lahan kurang dari 1 hektar belum tentu menjamin kecukupan kebutuhan hidup dan keluarganya. Sugeng adalah salah satu potret petani yang hidupnya tak pernah bisa dibilang layak hingga saat ini. 1 kintal dibeli oleh proyek 530, jadi hanya dapat uang 3 juta berapa gitu, lalu dipotong pinjamannya sana, bawa uang hanya 500.000. Ini yang menjadi kendala, 2 kali gagal. Kalau saya punya uang sendiri, saya beli sendiri ya semau saya bisa. Tapi karena ini pinjaman saya nggak bisa. Saya takut nanti gak dipercaya lagi gitu loh. Harga jual dan hasil panen yang kerap kali tidak bisa mengembalikan modal tanam. Akibatnya gagalnya produksi hingga jatuhnya harga pasar. Berkali-kali gagal, Sugeng kini pasrah karena sudah kehabisan modal untuk melanjutkan usahanya dalam bercocok tanam. Nggak laku dijual ya sudah pernah. Seperti kemarin-kemarin, ya sekarang ini loh Mas, kalau saya punya terong ini saya jatuh sendiri. Terong harga Rp700 per kilo. 3 kali gagal sekarang keadaan saya nggak punya apa-apa ini. Dulunya masih bisa berjalan. Hadirnya sistem yang merugikan ini membuat Sugeng tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi menentukan harga jual yang menguntungkan bagi hasil panennya sendiri. Pinjaman modal benar-benar membuatnya terikat. Bahkan jika produksi melimpah, ia harus merelakan hasil panennya tidak laku terjual. Desa ini tuh banyak petani-petani yang mereka harus dibantu untuk keluar dari ribawi, keluar dari tata niaga seperti tengkulak dan sebagainya.
Hadirnya program Masyarakat Produsen Pangan Indonesia (MPPI) dari Global Wakaf ACT diharapkan menjadi solusi terbaik bagi kedaulatan pangan bangsa, menciptakan kesejahteraan bagi para petani mikro kecil yang menjadi tonggak keluarga. Saat ini kita masih mencontohkan ya ke petani-petani di lahan 3.000 meter untuk lahan demplot. Demplot itu lahan percobaan. Jadi agar petani itu lebih, ini loh kita ada contoh. Jadi petani lebih visual melihat ke sana, ternyata program ini tuh baik untuk kita, menolong kita dan sebagainya. Lahan percontohan bagi para petani ini akan menjadi bagian dari gerakan wakaf produktif. Perlahan menjadi program unggulan untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan bangsa yang tengah dilanda resesi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Harapannya sih semua petani bisa ikut ke dalam program kita ya, untuk bisa kita punya lumbung pertanian wakaf di Desa Pandalmuyo ini sendiri.